Baik, anak-anakku sekalian kelas 12 IPA dan 12 IPS. Pada minggu-minggu yang lalu sudah kita pelajari bagaimana sistem politik di Indonesia pada awal kemerdekaan, pada masa demokrasi liberal, pada masa demokrasi terpimpin. Sekarang kita lihat bagian yang keempat, yaitu ekonomi Indonesia pada masa liberal dan terpimpin. Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo berhasil merancang gerakan Benteng. Gerakan Benteng itu tahun 1950 sampai 1953, 1950 sampai 1953. Gerakan ini tujuannya adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, dalam hal ini bahwa kepada pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan, diberikan bantuan agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing, pengusaha-pengusaha asing. Tetapi bahwa program ini dinilai gagal. Kenapa? Karena orang pribumi, pengusaha-pengusaha pribumi tidak mampu melaksanakan apa yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah atau diharapkan oleh gerakan ini. Bahkan dikatakan bahwa pengusaha-pengusaha pribumi itu menyalahgunakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan bantuan itu diberikan kepada pengusaha asing. Demikian kira-kira kegagalan daripada gerakan Benteng ini. Tujuannya adalah sangat bagus untuk membantu pedagang-pedagang pribumi itu dengan modal yang diberikan pemerintah, tetapi nyatanya tidak bisa dimanfaatkan pedagang-pedagang pribumi. Maka muncullah gerakan ekonomi baru yang disebut dengan gerakan Alibaba. Gerakan Alibaba yang diprakarsai oleh Iskak Cokro Adisuryo. Ali pengusaha pribumi, Baba pengusaha besar, pengusaha yang punya modal. Maka kalau dari nama ini bisalah kita simpulkan, yaitu kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing, pengusaha besar. Pengusaha asing memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar nantinya pengusaha pribumi ini bisa mandiri, bisa mandiri. Nah, itu ada dua. Namun Bapak tambahkan dulu tambahan yang lain sebagai kebijakan, Ada juga disebut dengan Gunting Syarifuddin 20 Maret 1950. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara, yaitu pemotongan mata uang Rp5 ke atas dinyatakan bernilai setengahnya. Kalau Rp5 berarti 2,5, Rp10 menjadi Rp5, Rp50 menjadi Rp25, jadi nilai setengahnya. Nah, sistem ekonomi gerakan Benteng tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu didirikan dipelopori oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, kemudian ada juga gerakan ASAT, yaitu memberikan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha pribumi di bidang ekonomi untuk bersaing dengan penguasa asing. Kemudian pada masa demokrasi liberal juga ada nasionalisasi de Java Sebang, Bank Java, Bank Nasional Java menjadi Bank Indonesia tahun 1991. Kemudian ada persetujuan finansial ekonomi tanggal 7 Januari 1956. Kemudian ada rencana pembangunan 5 tahun RPLT, 7 Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF, P bukan F MUNAF, yang merupakan kelanjutan dari RPLT. Nah,
Inilah kira-kira kebijakan-kebijakan perekonomian pada masa liberal, karena memang wawasan ekonomi kita masih warisan dari ekonomi Belanda sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah pada masa demokrasi liberal kurang maksimal. Maka oleh sebab itulah nanti pada masa ekonomi terpimpin dimunculkanlah, yaitu bagaimana supaya ekonomi Indonesia itu bercirikan kepentingan nasional Indonesia. Nah, sekarang kita melihat kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Boleh dikatakan keadaan ekonomi Indonesia pada awal demokrasi terpimpin itu adalah masih dalam keadaan lemah, ya. Kenapa? Karena memang suasana ekonomi kita itu pada masa awal demokrasi terpimpin ini masih membiayai perlawanan di berbagai daerah, perlawanan disintegrasi di berbagai daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia masih hancur, ya. Nah, oleh sebab itu pada masa demokrasi terpimpin, ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk menangani masalah ekonomi nasional. Pertama adalah pemerintah membentuk Badan Perancang Nasional, Badan Perancang Nasional yang bertugas menyusun pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, pembangunan jangka panjang dan jangka pendek baik bersifat nasional maupun secara lokal. Itu ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960. Di samping itu sebelumnya bahwa pada tanggal 25 Agustus 1959 bahwa pemerintah melakukan senering, senering beberapa 1 bulan lebih. Kita masuk demokrasi terpimpin 5 Juli, ini 25 Agustus, 1 bulan lebih setelah kita melaksanakan demokrasi terpimpin, bahwa pemerintah melakukan kebijakan senering, pemotongan nilai mata uang melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 1959. Apa isi kebijakan ini? Yaitu bahwa uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi 50. Uang kertas pecahan bernilai 1.000 menjadi Rp100. Kemudian pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Ini adalah kebijakan pada masa demokrasi, pada awal demokrasi terpimpin. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan deklarasi ekonomi, DEKON. Tujuannya adalah untuk menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas unsur-unsur imperialisme. Nah, diharapkan dari DEKON ini bahwa bangsa Indonesia itu menjadi mandiri, menjadi mandiri dalam mencari kebutuhan modal perekonomian nasional. Nah, pada masa ini kita sudah bagaimana dikatakan bahwa Indonesia mau menunjukkan diri di dunia internasional. Berbagai kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Bukan, masih ingat kita bahwa sistem politiknya itu ada proyek-proyek mercusuar, Nah, jadi di sini DEKON itu tujuannya supaya perekonomian Indonesia itu bersifat nasional dan demokratis. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 65, yaitu penurunan nilai mata uang dilakukan terhadap mata uang senilai 1.000 menjadi Rp1.
menjadi Rp1. Begitulah anak-anakku sekalian tentang bagaimana perkembangan ekonomi pada masa liberal dan masa demokrasi terpimpin. Demikian anakku sekalian, untuk lebih jelasnya coba dibaca bukunya, karena yang Bapak sampaikan ini hanya ringkasannya saja. Di buku kita lebih jelas. Oke, anak-anakku sekalian, tetaplah semangat, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, pakai masker, ya, pakai masker kalau Anda keluar rumah. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan tetaplah semangat. Demikian anakku sekalian, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.